jiwaku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bahar. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami agar dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 9 Mei 2023 tertulis di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 2, demikian bunyinya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, betapa sakitnya hati kita ketika ada orang yang selalu merendahkan kita karena kelemahan yang kita miliki. Rasa sakit karena direndahkan, dihina, bahkan tidak dianggap sama sekali, benar-benar membuat hidup kita menderita. Demikianlah kehidupan Hana, seorang perempuan mandul yang tidak dapat melahirkan anak bagi suaminya Elkana. Sementara istri Elkana yang lain yang bernama Penina dapat melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Akibatnya Penina selalu menyakiti hati Hana karena ia mandul. Maka Hana selalu menangis dan menyampaikan rasa pedih dan sakit hatinya kepada Tuhan dalam doa-doanya. Dengan hati yang terluka, hati yang hancur, hati yang tersakiti dan hati yang direndahkan, Hana datang pada Tuhan. Ia menangis terseduh-seduh dalam doanya. Lalu Hana bernazar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikianlah dinazarkan Hana dalam doa permohonannya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa-doanya. Lalu setahun kemudian Tuhan memberikan Hana seorang anak laki-laki. Dan ia menamainya Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan bahagian dari doa ucapan syukur Hana atas kebaikan Tuhan yang telah mendengarkan doa permohonannya. Dengan penuh sukacita Hana benar-benar menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dengan penuh sukacita Hana mengakui kekudusan Tuhan, tidak ada yang lain.
Hanya Tuhanlah yang kudus, tidak bercela dan tidak akan menyakiti manusia. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hanya Tuhan Allah saja gunung batu yang tinggi dan kokoh, mampu melindungi dan menyelamatkan kita manusia. Seperti Hana yang disakiti oleh Penina. Namun Tuhan Allah tempatnya berlindung dan memohon pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan menolong dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini mau mengajak kita semua agar di sepanjang hidup kita hanya selalu datang pada Tuhan saja. Sebagai gunung batu, tempat kita mengadu, tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Yakinlah Ia pasti menyelamatkan kita. Bawa luka hatimu, bawa doa permohonanmu, bawa apapun yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tapi Tuhan sebagai gunung batu pasti mampu memberikannya bagi kita. Pasti mampu menguatkan kita, menghiburkan kita, bahkan mengganti air mata menjadi sukacita dan sorak-sorai kegirangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan, gunung batu dan keselamatan kami. Tempat kami berlindung dan memohon kekuatan atas apapun yang membuat hidup kami menderita. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah Tuhan dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengingat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka. Hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul, dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.